Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihi minnah bima dafa'an kaidus syaitani wa anna wa radda amalahu wa khayyaba dhannah ijaba as-sawma khisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-azizul ghaffar syahadatan ad-dukhirha li-yaumil qamar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu qailun lis-saimi farhatun inda liqa'i rabbi wa farhatun inda iftar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bihim ma damatil awraqu ala al-asjar wa tarannamat ta'iru atar. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, mari kita tingkatkan takwa Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, agar kita sekalian menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia sampai di akhirat. Dan perlu kita ketahui bahwasannya pada bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang mana pada bulan Ramadan ini kita diberi kesempatan oleh Allah agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala syair, man kana yasku uhmadai dhunubi falyati fi Ramadan bab tabibi. Dawuhipun Kyai Syair, sintenipun tiyang ingkang madelaken gedene penyakit dosa, mongko becik nekanono ing lawan dokter ing dalam bulan Ramadan. Barang siapa yang mengakui bahwasannya kita hidup di dunia ini tidak lepas dari perbuatan dosa, barang siapa yang merasa bahwasannya dosanya ini banyak di hadapan Allah, kesalahan-kesalahannya sangat luar biasa di hadapan Allah,
Mungkin keteledoran kita dalam melaksanakan perintah Allah sehingga banyak kewajiban perintah Allah yang kita tinggalkan. Mungkin dosa karena kita berani mengerjakan larangan-larangan Allah. Maka kata syair, orang yang merasa dirinya itu banyak dosa, dosanya sangat besar di hadapan Allah, maka kata syair, falyati fi Ramadan bab tabibi, maka datangilah pintu dokter, yaitu di bulan suci Ramadan. Karena pada bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang mana kita sekalian diberi kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita sekalian diberikan kesempatan untuk mencari keuntungan dengan mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan atau keuntungan untuk memperbanyak sedekah, membaca istighfar, membaca tasbih, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membaca Al-Quranul Karim, yang mana pada bulan Ramadan ini kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kitab suci Al-Quran adalah merupakan pedoman bagi kita kaum muslimin, yang mana isi dari Al-Quran adalah merupakan hidayatullah linnas, petunjuk Allah kepada manusia, dan yang mana Al-Quran adalah pembeda di antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Maka dari itu penting bagi kita sekalian kita tingkatkan dalam tadarrus Al-Quran dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, dengan memahami Al-Quran, sehingga Al-Quran ini bisa memberikan syafaat kepada kita sekalian kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu penting bagi kita sekalian, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah faman shoma wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yaumi waladatu ummu. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang mana pada bulan ini kita sekalian diwajibkan untuk mengerjakan puasa. Kita sekalian disunnahkan untuk qiyamul lail, bangun tengah malam melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat hajat dan lain-lainnya. Karena barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan dan malamnya bangun beribadah kepada Allah dengan mengakui bahwasannya dosanya ini sangat banyak, tengah malam bertaubat kepada Allah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata karena iman dan karena mencari ridhanya Allah, maka orang tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah seperti mereka baru lahir dari kandungan ibunya. Maka dari itu penting bagi kita sekalian, khususnya bagi umat Islam, untuk menghormati datangnya bulan yang mulia ini, untuk menghormati puasa di bulan suci Ramadan. Penting bagi kita sekalian, penting bagi kita sekalian mungkin untuk memberikan pemahaman kepada istri dan anak-anak kita untuk menghormat datangnya bulan suci Ramadan. Maka dari itu ada satu hikayah yang mana dalam hikayah itu ada seorang kafir Majusi
Ada seorang kafir Majusi melihat putranya makan-makan di pasar. Ketika melihat putranya sedang makan dengan asiknya di pasar, orang kafir Majusi ini memanggil putranya. Sang putra dipanggil, "Wahai anakku, kesinilah." Dan anak dari orang kafir Majusi ini mendatangi orang tuanya, dan di hadapan orang tuanya langsung anak tadi ditempeleng oleh orang tuanya. Seraya orang tuanya berkata, "Wahai anakku, lima lam tahfad hurmatal muslimina fi Ramadan." Kenapa kamu tidak bisa memuliakan, tidak bisa menjaga kemuliaan umat Islam di dalam bulan Ramadan? Kenapa kamu tidak bisa memuliakan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan bagi umat Islam? Maka dari itu putra tercintanya tadi ditempeleng, dan tidak lama kemudian sang ayah yang kafir Majusi ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kafir Majusi sing nempelin putrane dalam bulan Ramadan kalau wau dipanggil kalian Allah, dijemput oleh malaikat Israel, dan tidak lama setelah meninggalnya ada salah satu orang alim di kampungnya atau di daerahnya, mungkin di negaranya, wonten tiyang alim niku diimpeni. Orang alim niki mimpi, dalam mimpinya itu melihat orang kafir Majusi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang kiai yang mimpi, seorang alim yang bermimpi tadi bertanya, "Alasta Majusian? Kamu ini kan orang kafir Majusi, kenapa kamu bisa menempati surga yang mulia di hadapan Allah? Kenapa kamu kok bisa masuk dalam surganya Allah?" Seorang kafir Majusi tadi menjawab, "Wahai kiai, wahai orang alim, memang benar saya ini asalnya adalah orang kafir Majusi. Tapi ketika saya mau mati, ketika saya mau meninggal dunia, ada panggilan dari atas sana, yang mana isi panggilan itu, ya malaikati, wahai malaikatku." Isi panggilan itu, wahai malaikatku, jangan tinggalkan orang kafir Majusi ini mati dalam keadaan kafir, tapi tuntunlah sebelum mati dia dengan 2 kalimat syahadat. Dan akhirnya malaikat Allah karena mendapatkan perintah Allah turun menuntun orang kafir Majusi sebelum meninggalnya, dituntun dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa Allah memerintahkan malaikat agar menuntun 2 kalimat syahadat untuk mengislamkan orang kafir Majusi ini? Karena orang kafir Majusi ini memuliakan bulan suci Ramadan dengan cara nempeleng putranya, karena makan di pasar tidak bisa menghormati bulan yang dimuliakan oleh orang Islam ini. Maka dari itu orang kafir Majusi ini diambil oleh Allah, karena diambil oleh Allah dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah, semata-mata karena memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Apalagi bagi kita sekalian sebagai umat Muhammad, apalagi bagi kita sekalian sebagai umat Islam, alangkah indahnya, alangkah mulianya apabila kita
bisa menghormat, bisa memuliakan bulan yang kita cintai ini, yakni bulan suci Ramadan. Maka dari itu, pada bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Kita tingkatkan puasa kita dengan niat yang penuh dengan ikhlas dan bangganya kita menjumpai bulan Ramadan. Kita tingkatkan amal baik kita dengan memperbanyak ibadah, dengan rajin sedekah, dan juga dengan memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim. Karena dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu sangat merindukan 4 golongan. Dados swarga niku rindu, swarga niku kangen dateng golongan sing jumlahe wonten sekawan. Nomor setunggal talil Quran. Yang dirindukan surganya Allah nomor 1 adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Maka dari itu penting bagi kita sekalian, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, memperbanyak bacaan Al-Quran. Mungkin di dalam bulan Ramadan ini kita bisa tadarus Al-Quran. Mungkin dalam bulan Ramadan ini kita bisa khatmil Quran, lebih-lebih dengan memahami isi atau kandungan dari Al-Quran tersebut. Karena memperbanyak Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran ini adalah salah satu golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran, mungkin kita tidak bisa baca Al-Quran, kita bisa baca suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah itu bagian dari Al-Quran. Mungkin kita tidak bisa untuk membaca suratul Fatihah, kita baca surat Al-Ikhlas. Qul a'udzu billahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin kita tidak bisa membaca Al-Quran sedikit pun, paling tidak kita bisa meramut orang yang tadarus Al-Quran. Kita siapkan makanannya, kita siapkan minumannya, dan kita adalah golongan dari orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, orang yang dirindukan oleh surganya Allah, wa hafizil lisan, orang yang bisa menjaga lidahnya. Tiang ingkang saged jagi dateng lisane langkung-langkung wonten ing sasi Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini, yang mana kita sekalian menjalani haus, lapar, mulai dari keluarnya fajar shadiq sampai waktu maghrib. Ini sangat rawan. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga lisan kita, jangan sampai lisan kita ini menyakiti saudara-saudara kita. Sampun ngantos lisan kula panjenengan sami niki nyakiti dateng tangga keparuh kula panjenengan sami. Jangan sampai lidah kita itu menyakiti pada keluarga-keluarga kita. Karena apa? Karena menjaga lisan, hafizil lisan, ini adalah bagian dari orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 3, yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang mau memberikan makan pada orang-orang yang lapar. Mungkin kita sekalian menyiapkan berbuka puasa di masjid-masjid, menyiapkan berbuka puasa di musola-musola. Mungkin kita bisa menyiapkan makanan untuk berbuka untuk musafir-musafir, untuk ibnu sabil dan lain-lainnya. Maka dari itu, bagi kita yang rela menyiapkan untuk memberikan makanan pada orang yang lapar di bulan Ramadan ini lebih-lebih, maka kita akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau memang sekarang mungkin sudah banyak, sudah berkecukupan, paling tidak kita bisa berbagi di bulan Ramadan. Mungkin kita bisa menyiapkan untuk tadarus Al-Qur'annya, makanan, minumannya, dan lain-lainnya. Ternyata wa mut'imil ji'an, orang yang bisa memberikan makan pada orang yang lapar. Mungkin tetangga saudara kita banyak yang kelaparan untuk berbuka dan sahurnya. Mungkin orang tua kita, sementara kita makan sahur bisa memilih menu, ingin buka dengan apa, ingin sahur dengan apa. Tapi di sisi lain, kadang-kadang orang tua kita hanya makan dengan sesuap nasi. Di sisi lain, orang tua kita kadang-kadang hanya bisa berbuka dengan air putih. Di sisi lain, orang tua kita hanya bisa menikmati sahur dengan air putih. Sementara kita sebagai putra-putrinya memilih menu apa. Apakah kita tidak sadar bahwasannya kita itu dilahirkan dari kandungan ibu kita? Maka dari itu pada bulan puasa ini perhatikan kedua orang tua kita. Apa sahurnya sudah cukup? Apa bukanya sudah cukup? Maka dari itu santunilah, berikan mereka, tertawakan mereka, dalam arti bahagiakan mereka lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang mulia ini. Dan juga orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah, yang nomor 4, wasyaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka dari itu pada bulan yang mulia ini, marilah kita sekalian kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Kita tingkatkan rasa berbagi kita, rasa sosial kita terhadap sesama, dan kita tingkatkan ibadah kita, sedekah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan dengan amal baik kita di bulan suci Ramadan, kita sekalian diberikan umur yang barokah, diberikan umur yang manfaat, diberikan rezeki yang barokah, diberikan rezeki yang manfaat. Putra dan putri kita dijadikan putra-putri yang salih dan salihah, dan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akhir umur kita diakhiri dengan husnul khatimah. Inna ahsanal mawa'idus syafiyah kalamu man la nakhfa alaihi khafiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qul rabbi firhamni wa anta arhamur rahimin.